Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Renungan Gema 22 September 2025 dengan tema kebaikan di balik keburukan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini, satu kali lagi kami menjadi para murid-murid Tuhan yang senantiasa belajar dan punya kerinduan dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan 25 ayat yang ke-14. Tetapi saya akan baca dari Yeremia 24 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 saja untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah arah yang baik ini, demikianlah demi kebaikannya akan kuperhatikan orang-orang Yehuda yang kusingkirkan dari tempat ini ke pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka demi kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkan. Aku akan menanam mereka, bukan mencabut. Jemaat kasih dalam Tuhan, saat mengalami hal-hal buruk, kita mungkin menyalahkan Tuhan karena Ia tidak menolong dan memberkati kita. Padahal, Tuhan sering memakai apa yang kita anggap buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah yang terjadi pada orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Nebukadnezar, Raja Babel, semula tidak membawa semua penduduk Yerusalem ke Babel. Di tahun ke-9 pemerintahannya, pada zaman Raja Sedekia, barulah ia kembali lagi untuk menghancurkan seluruh Yerusalem. Pembuangan Yehuda yang pertama terjadi pada zaman Raja Yoyakin. Raja Yoyakin, ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pejabat-pejabat istananya ditangkap pada tahun ke-8 pemerintahannya. Raja Babel membawa seluruh penduduk Yerusalem ke pembuangan, termasuk semua pembesar dan semua pejuang yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, serta semua tukang pandai besi. Yang ditinggal hanyalah orang-orang melarat dari antara rakyat negeri. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang-orang yang tertinggal bersama Raja Sedekia tampaknya optimis akan masa depan mereka. Mengapa? Karena mereka berasumsi bahwa orang-orang yang dibuang adalah orang-orang yang dosanya lebih besar daripada mereka yang ditinggalkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Allah menyampaikan pesannya melalui 2 keranjang buah ara yang terletak di depan bait Tuhan. Yeremia pasal 24 ayat yang pertama. Buah ara di kedua keranjang itu berbeda kondisi. Buah ara di keranjang pertama sangat baik, tetapi buah ara di keranjang kedua sangat jelek sehingga tidak dapat dimakan. Yeremia pasal 24 ayat yang kedua. Tuhan berkata bahwa buah ara yang sangat baik di keranjang pertama adalah mereka yang dibuang pertama kali ke Babel, yaitu Yoyakin dan rombongannya. Ia mengarahkan matanya kepada mereka demi kebaikan mereka, dan ia akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Yeremia 24 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tuhan akan membangun, bukan meruntuhkan. Ia akan menanam, bukan mencabut. Mereka akan kembali. Yang akan kembali akan dipulihkan dan diberi hati yang mengenal Tuhan. Mereka akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-7. Buah ara di keranjang kedua adalah Raja Sedekia dan mereka yang tertinggal di Yerusalem. Meskipun tidak dibuang di kloter pertama, di mata Tuhan mereka adalah buah yang jelek.
Tuhan akan memperlakukan Sedekia dan orang-orang tersisa di Yerusalem, serta yang menetap di Mesir seperti memperlakukan buah yang jelek. Apakah Anda menyadari bahwa hal yang terasa buruk bagi umat Tuhan bisa berujung pada kebaikan, sedangkan orang yang tidak takut akan Tuhan pasti akan mendapat hukuman? Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam hidup kami yang takut akan Tuhan, kami masih mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami hadapi, yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi kesulitan kami, bahkan penderitaan kami. Tetapi biarlah itu tidak membuat kami jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, tetapi membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.